Nah, jadi anak-anakku semua, di sini hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi nanti dalam kegiatan bimbingan dan konseling ini kita akan belajar yang namanya mengelola emosi dan stres. Nah, pengelolaan emosi ini salah satu jurus 7 BKHB yang mungkin kalau anak-anak di sini sudah melihat Instagram saya kemarin sudah upload video mengenai 7 jurus BK hebat dan salah satunya adalah mengelola emosi. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, nanti saya ingin kalian mendengarkan suara saya. Paham ya? Jadi kita akan melaksanakan yang namanya butterfly hug. Apa itu butterfly hug? Ada yang tahu? Butterfly itu apa? Hug itu apa? Hug? Apa? Peluk. Jadi kita memeluk diri kita seperti kita dipeluk oleh kuku seperti itu. Nah, sebelumnya, nah sekarang saya ingin kalian memeluk diri kalian terlebih dahulu. Oke, memeluk diri kalian terlebih dahulu. Ayo semuanya, memeluk dirinya. Gak apa-apa, mau sama malu-malu, santai saja. Peluk dengan erat. Disilangkan di sini ya. Gak usah malu, santai saja, disilakan. Nah, sekarang duduknya dinyamankan lagi, duduknya lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Kita santai saja di sini, lebih rileks. Kemudian dipejamkan matanya. Silakan matanya. Ayo, dipejamkan semuanya matanya. Dipejamkan semuanya matanya. Semuanya dipejamkan matanya. Ayo. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Santai saja. Di sini kita rileks. Kemudian kita tepuk kedua tangan kita. Kita sudah luar biasa bahwa kita sudah sampai di titik ini ya. Sudah sampai di titik ini, kita berterima kasih kepada diri kalian. Masih menutup mata ya. Silakan masih menutup mata. Kemudian nafasnya sampai saja dihembuskan. Ya, anak-anak semua, tepuklah pundak kalian. Tepuklah bahu secara bergantian. Perlahan, seperti sayap kupu-kupu yang mengepala kiri, kanan, kiri, kanan. Ikuti irama yang nyaman bagimu. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Rasakan iramanya, rasakan sentuhannya. Sambil terus menepuk bahu, pejamkan mata, dengarkan suara saya. Biarkan kata-kata ini masuk ke dalam pikiran kalian. Hari ini kamu adalah seorang pelajar SMP yang luar biasa. Mungkin ada kesulitan, tapi kamu punya potensi besar. Ucapkan dalam hatimu, aku kuat, aku mampu, aku berharga. Tepuklah kedua pundak kalian. Biarkan setiap tepukan menjadi pengingat bahwa kamu adalah dirimu yang terbaik. Jika ada rasa cemas atau khawatir tentang tugas atau tentang ujian, tentang masalah yang ada di rumah kalian, entah itu masalah dengan orang tua,
entah itu masalah dengan teman kamu atau masalah tentang apapun itu, biarkan perasaan itu datang, kenali dan lepaskan. Ucapkan dalam hatimu, aku melepaskan kecemasanku, aku menerima diriku apa adanya. Tiap tantangan yang kamu hadapi dari proses belajarmu, kamu tidak sendirian. Berterima kasihlah kepada diri kalian yang telah kuat sampai kalian dewasa sekarang. Tidak apa-apa menangis, karena itu adalah bentuk dari luapan emosi dirimu. Sekarang, untuk anak-anakku semua, boleh untuk dibuka matanya. Lihat kanan kiri kalian, beri semangat teman-teman kamu yang ada di kanan maupun di kiri kalian bahwa kalian bisa saling menguatkan. Kalian bisa saling menguatkan. Kalian luar biasa bisa sampai di posisi ini dan akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kalian. Gimana? Sudah lebih tenang? Nah, jadi butterfly heart ini memang digunakan teman-teman atau anak di sini yang memang merasa cemas, merasa mungkin dirinya memiliki masalah yang luar biasa besar, tapi tidak bisa untuk meluapkan. Saya paham pasti kalian punya masalahnya masing-masing, tetapi mungkin butterfly heart ini bisa sedikit meringankan beban kalian tentang masalah apapun itu yang kalian hadapi sekarang, tentang masalah keluarga, masalah dengan teman atau masalah yang lainnya. Seperti itu ya, paham? Ya. Silahkan ditenangkan dulu, relax dulu. Cukup? Nah, anak-anak semua, jadi setelah kalian melaksanakan tadi butterfly heart, silahkan dituliskan di buku kalian atau di kertas kalian. Silahkan dituliskan ketiga pertanyaan tersebut. Yang bagaimana perasaanmu sebelum dan sudah melakukan butterfly heart? Kemudian, apakah kamu merasakan perubahan setelah mencoba gerakan ini? Coba dijelaskan. Dan yang terakhir adalah bagaimana butterfly heart membantumu dalam menghadapi rasa cemas. Silakan dituliskan di kertas kalian atau di buku kalian. Bisa langsung dijawab, tidak apa-apa. Jadi ada 3 pertanyaan ya, bisa langsung dijawab. Gimana anak? Sudah selesai semua ya? Nah,
sini saya ada dua perwakilan dari kubu perempuan dan juga dari kubu laki-laki. Silakan yang laki-laki, siapa yang mau maju? Ya, monggo Mas. Nanti disampaikan untuk jawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Ryan dari Sambodo dan saya di sini ingin menjawab pertanyaan yang ada di depan sana. Oke, soal pertama yaitu bagaimana perasaanmu sebelum dan sesudah melakukan butterfly hug? Perasaan saya sebelum melakukan butterfly hug adalah masih ada beban berat, tapi setelah melakukan hal tersebut saya merasa lebih damai dan nyaman. Soal kedua, apakah kamu merasakan perubahan emosi setelah mencoba gerakan ini? Jelaskan. Ya, karena setelah melakukan gerakan tersebut pikiran saya menjadi lebih tenang. Soal ketiga, bagaimana butterfly hug membuatmu dan membantumu dalam menghadapi rasa cemas atau stres dengan merasakan kenyamanan pelukan terhadap diri sendiri untuk diri sendiri. Sekian dari saya. Tangan untuk Mas Raihan ya. Mas Raihan memang sangat membantu ya Mas ya. Sebelum mungkin memiliki beban berat, setelah melakukan butterfly hug, alhamdulillah sudah mulai sedikit-sedikit teriris atau beban itu semakin lebih ringan lagi. Nah, sekarang bagi perempuan ada yang ingin maju ke depan? Silakan Pak. Yang mau? Tidak apa-apa, nggak usah malu. Santai saja, di sini kita saling sharing ya. Silakan, yang mau? Ya, silakan, nggak apa-apa. Saya yakin bahwa memang anak-anakku semua pasti memiliki beban masing-masing. Dan biasanya memang perempuan memiliki tingkat perasaan yang luar biasa daripada cowok atau laki-laki. Karena laki-laki itu memang berpikir secara logika. Kalau perempuan berpikir secara perasaan. Jadi saya harap kita bisa saling menghargai ya, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Karena kita tidak tahu beban yang ditanggung oleh anak atau teman kalian itu seperti apa. Paham ya? Saya minta untuk anak-anakku semua, tolong ketika mungkin teman-teman memiliki masalah atau memiliki beban, tolong didengarkan. Itu yang penting, tolong didengarkan. Dan yang paling utama adalah tolong dijaga rahasianya. Jadi jangan sampai ketika teman kalian sudah mau ngomong, tapi malah diceritakan ke teman-teman yang lain. Paham ya? Itu tidak baik. Jadi kita juga bisa atau kita belajar menjaga rahasia orang lain. Seperti itu. Nah, jadi dari hal yang sudah kalian lakukan itu memang saya pengen kalian bisa memahami tentang yang namanya emosi. Kira-kira emosi itu apa sih emosi? Apa itu emosi? Perasaan, benar sekali perasaan. Tapi perasaan yang seperti apa? Nah, kita belajar di sini. Nah, apa itu emosi? Jangan stres. Jadi emosi itu adalah respon psikologis terhadap situasi atau peristiwa
Contoh dari emosi itu adalah bahagia, sedih, maupun marah. Kalau saya biasanya menjelaskan bahwa emosi itu ada dua, yaitu emosi positif dan juga emosi negatif. Apa itu emosi positif? Bahagia, benar. Senang, bersyukur, empati. Itu adalah emosi yang positif. Kalau emosi yang negatif, marah, sedih, menangis, dan yang lainnya seperti itu. Nah, ini penyebab umum dari emosi yang negatif, yaitu faktor internalnya adalah ketidakpastian, perfeksionisme, dan kurangnya percaya diri. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu tekanan kerja, kalau kalian tekanan sekolah ya, atau tekanan teman. Kemudian ada hubungan sosial dan perubahan hidup. Contohnya dari faktor eksternal yang sudah saya berikan tadi, bahwa memang mungkin kalian mengalami masalah-masalah di keluarga atau masalah dengan teman. Kalau kira-kira kalau masalah belajar, masuknya internal atau eksternal? Kalau belajar internal. Kalau belajar itu kan karena kalian sendiri. Tapi kalau dari luar, dari teman, keluarga, itu adalah faktor eksternal seperti itu. Nah, ini dampaknya ketika kalian memiliki emosi yang negatif, yaitu fisik, kepala, kelelahan, bisa gangguan tidur. Di sini ada yang insomnia, yang tidurnya malam terus karena ada pikiran yang terganggu, pikiran yang ada di kepala tapi tidak bisa dikeluarkan. Ada ya. Nah, itu bisa nanti berkonsultasi dengan saya biar tidurnya nyenyak. Kemudian ada dampak emosional, yaitu mudah marah, cemas, atau bisa lebih parah lagi yaitu depresi. Kemudian ada dampak sosialnya, ada konflik hubungan mungkin dengan teman atau mungkin dengan keluarga atau dengan masyarakat. Nah, kemudian ada mengenal emosi. Tandanya sulit berkonsentrasi, sering merasa sedih. Kemudian kalau dari diri atau dari tubuh kalian itu biasanya detak jantungnya cepat dan sering ototnya tegang. Seperti itu. Nah, ini strateginya untuk mengelola emosi, yaitu latih kesadaran mindfulness atau fokus pada saat ini. Atau kalian juga bisa tadi melakukan apa yang namanya? Kata lain hal. Kemudian ada ekspresi emosi positif, yaitu berbicara dengan orang yang terpercaya. Jadi kalian boleh ceritakan teman kalian, tapi teman yang dipercaya. Jangan sampai nanti kalian cerita tapi malah mungkin diceritakan orang lain. Kemudian mengubah pola pikir, yaitu reframing dari pemikiran negatif jadi pemikiran yang positif. Seperti itu. Nah, ini ada cara lagi untuk mengatasi stres atau emosi yang negatif, yaitu manajemen waktu, relaksasi, aktivitas fisik, atau dengan hobi dan hiburan. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kalian sedang mengalami emosi yang negatif atau stres, itu kalian bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Kalian sering olahraga, ya silakan olahraga. Mungkin sering main bersama teman, berkomunikasi dengan teman, ya silakan berkomunikasi dengan keinginan kan? Ya, seperti itu. Nah, anak-anak semua, jadi hari ini saya ingin kalian melaksanakan yang namanya Eco Art Therapy. Apa itu Eco Art Therapy? Ada yang tahu? Eco Art Therapy. Jadi di sekitar kita, di sekitar kelas kita di sini sangat banyak yang bisa kita manfaatkan. Contohnya ada bunga, ada akar, ada ranting, ada banyak sekali yang bisa kalian manfaatkan untuk menjelaskan emosi apa yang sekarang sedang kalian rasakan. Nah, nanti saya ingin kalian menuangkan dalam satu kertas ini. Nanti
dari yang kalian temukan di sekitar, kalian tempel di kertas ini. Kemudian kalian beri kata-kata yang mengungkapkan emosi yang sedang kalian rasakan. Paham? Paham ya? Jadi kalian memanfaatkan yang ada di sekitar kelas kita, kemudian nanti kalian tuangkan di dalam satu kertas ini dan diberikan kata-kata yang menggambarkan emosi kalian sekarang. Itu ya? Bisa melakukan? Bisa ya? Saya bagi dulu kertasnya. Iya. Ini yang bisa banyak ya, tidak bisa satu benda. Bisa atau mau kita sepakati saja berapa benda? 3. Minimal 3, kalau ada yang mau lebih boleh ya. Jadi kita minimal 3, jangan hanya 1 saja. Dan harus sesuai ya, misal kalian bunga, kata-katanya juga sesuai dengan apa yang kalian ambil tadi. Waktunya berapa menit kira-kira? Waktunya berapa menit? 15 menit cukup ya? Jadi kalau kalian mau memanfaatkan ambil yang di sini, oke? Silakan bisa keluar kelas. Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik berseri. Sungguh kelabu kulukis indah rupamu. Oh, sungguh layu harapanku kepadamu. Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu? Oh, menghilang bunga kesayanganku diambil orang. Mekarlah selamanya di taman yang lain. Sungguh kelabu kini tamanku tanpamu. Jangan kau layu, semesta akan menjagamu. Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu? Oh, menghilang bunga kesayanganku, tak mengapa bila di taman hatiku tak berbunga.
bersenanglah, bunga kesayanganku tumbuh bahagia. Ya, sudah selesai semua ya. Nah, jadi kita tadi sudah melaksanakan yang namanya eco art therapy. Nah, di sini saya ingin kalian membacakan di depan hasil dari eco art therapy yang sudah kalian buat. Nah, saya ingin salah dua dari kalian, kedua yang maju ke depan. Yang pertama, Mbak Eksa boleh maju ke depan untuk menceritakan eco art therapy yang dibuat. Silakan dibacakan eco art therapy. Ya. Saya Risa ingin membacakan hasil eco art terapi saya. Dimulai dari tumbuhan yang bercabang, menggambarkan berbagai impian yang harus saya capai. Tumbuhan kedua adalah daun. Daun ini tak seindah bunga, namun tetap diperlukan sebelum adanya bunga. Bunga kamboja yang sudah tidak segar. Bunga ini menggambarkan ketika saya merasa bahagia, namun tak sepenuhnya. Dan duri menggambarkan kehidupan saya ketika mendapat masalah yang langsung menusuk bagaikan duri. Terima kasih. Otak untuk Mbak Elsa ya. Yang lihat dulu, Mbak Elsa diperlihatkan dulu coba. Ya, ini hasil dari Mbak Elsa. Ada 4, yaitu ada bunga, ada daun, kemudian ada tumbuhan bercabang, dan juga ada duri. Seperti itu. Jadi ini sangat luar biasa ya. Jadi Mbak Elsa sudah bisa mencari di luar ya mengenai tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan, dan juga sudah bisa menjelaskan apa yang sedang dirasakan oleh Mbak Elsa. Seperti itu. Terima kasih Mbak Elsa. Ada lagi yang mau maju? Mas Luki, silakan Mas Luki. Tepuk tangan untuk Mas Luki. Dibacakan Mas Luki. Perkenalkan, saya Robi ingin membacakan eco art terapi yang saya buat. Bunga terkadang orang hanya indah sementara, seperti bunga yang indah lalu layu. Dan jadilah seperti daun yang selalu memberikan manfaat, tetapi malah tidak diperlakukan dengan baik. Lanjut kata tiga. Bunga durian belum tentu yang terlihat cantik akan memiliki manfaat yang bagus, bisa saja mencelakakan. Tepuk tangan untuk Mas Luki. Di sini ada daun dan juga ada bunga durian. Jadi menurut Mas Luki itu memang bunga itu indah ya Mas Luki ya. Tapi bunga yang indah itu akan tetap layu. Kemudian ada bunga durian, bahwa belum tentu yang terlihat cantik akan memiliki manfaat yang bagus. Bisa saja mencelakakan. Ya, luar biasa Mas Luki, silakan duduk kembali. Yang terakhir ada yang mau maju? Silakan Pak. Pak siapa namanya? Iya. Silakan Pak maju. Gak apa terakhir. Gak apa ya. Gak apa ya. Dengan Pak apa siapa? Ababil. Silakan dijelaskan eco art therapy-nya. Yang pertama, jadilah seperti ranting, tetap kuat walau terkena serangan dari luar dan jangan patah sepenuhnya. Ulangi ya Pak. Pertama, jadilah seperti ranting, tetap kuat walau terkena serangan dari luar dan jangan patah sepenuhnya. Yang
bahwa hiduplah seperti bunga. Setiap jenis bunga pasti punya keindahan tersendiri dan pasti akan berguna pada saatnya. Yang terakhir, jadilah seperti rumput, tetap bertahan hidup walau terkadang terinjak-injak oleh banyak hal dan tetap bangkit kembali setelah terinjak walau tak kembali menjadi sempurna. Luar biasa sekali. Tangan untuk Mbak Abigail. Silakan dibawa lagi. Ya, sangat luar biasa sekali ternyata. Jadi kalian di sini sudah bisa menjelaskan mengenai apa yang kalian ambil dari alam. Tadi ada bunga, ada yang mengambil rumput, ada yang mengambil akar, dan ada yang mengambil yang lainnya. Nah, saya harap dengan adanya eco art therapy ini kalian bisa atau kalian menjadi semangat baru untuk kalian. Tadi sudah dari awal mengenal tentang emosi ya. Mengenal tentang emosi, tadi ada emosi apa aja? Positif dan juga emosi negatif. Sudah saya jelaskan juga mengenai cara mengatasi emosi ya. Emosi yang negatif terutama untuk tidak stres dan yang lain-lain. Yang terakhir adalah kegiatan apa? Eco art therapy. Nanti bisa dibawa ke rumah atau nanti bisa dipajang di kelas seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari anak-anak? Tidak, cukup ya? Ya, nanti untuk minggu depan insya Allah kita akan mengenal yang namanya potensi diri. Kita sudah belajar tentang pengelolaan emosi. Nanti untuk minggu depan kita akan belajar yang namanya mengenali potensi diri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.